Assalamualaikum. Selamat datang di channel Alessa Alsameisea. Di sini suara-suara dari kegelapan akan menemanimu. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat ke belakang, carilah teman. Kalau bisa jangan sendirian. Karena malam ini cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun. Siapa tahu, hidupmu akan berubah setelah mendengarkan kisah ini. Sukamulia adalah desa yang terletak di daerah terpencil di Jawa Barat. Udaranya sejuk, jalanannya masih sebagian berbatu, dan mayoritas warganya hidup dari bertani dan menjahit. Namun satu nama bersinar terang di antara kesederhanaan desa itu, Bu Mega. Wanita setengah baya itu dikenal bukan hanya sebagai janda tangguh, tapi juga kepala desa yang dihormati dan pemilik konveksi terbesar di kawasan tersebut. Rumahnya berdiri megah di tengah desa, dikelilingi oleh deretan bangunan semi permanen yang menjadi tempat usaha konveksi dan tempat tinggal para penjahit. Bu Mega bukan cuma ibu kepala desa, tapi juga ibu bagi banyak perut, begitu kata warga. Ia memulai usahanya sejak belasan tahun lalu, setelah suaminya, Pak Harun, mantan kepala desa sebelumnya, meninggal mendadak karena serangan jantung. Dengan dua anak yang masih kecil, ia menolak untuk menyerah pada nasib. Bermodalkan dua mesin jahit tua warisan ibunya, ia mengembangkan usaha kecil-kecilan menjadi konveksi yang kini menampung lebih dari 30 ibu rumah tangga dan remaja putus sekolah. Namun, masa-masa gemilang itu perlahan memudar. Pagi itu, Bu Mega berdiri di beranda rumahnya, memandangi truk box besar berlogo PT Prima Konveksi Supriyatna yang sedang menurunkan gulungan kain dan mesin jahit digital terbaru di lapangan sebelah barat desa. Siapa mereka, Bu? Tanya Lastri, salah satu karyawan senior. Pendatang dari kota. Katanya mau buka pabrik juga di sini. Jawab Bu Mega tanpa mengalihkan pandangannya. Pak Supriyatna dan istrinya, Bu Herlina, datang dengan gaya metropolis. Mereka membeli tanah cukup luas, membangun pabrik konveksi modern dalam waktu singkat. Para pemuda desa mulai berganti seragam, dari seragam Bu Mega ke seragam Prima Konveksi. Bahkan beberapa mantan karyawannya diam-diam pindah ke sana karena gaji lebih besar. Dalam 3 bulan, pesanan di tempat Bu Mega merosot drastis. Para karyawan mulai gelisah. Mesin-mesin mulai menganggur. Dapur tak lagi seramai dulu. Bu Mega, kita mau bagaimana? Kalau begini terus, kita bisa bangkrut. Kata Bu Lastri suatu sore, suaranya gemetar. Bu Mega terdiam. Pandangannya kosong menatap spanduk besar Prima Konveksi yang berdiri gagah di seberang sawah. Usaha lokal, teknologi global, begitu slogan mereka. Malam harinya, Bu Mega duduk sendirian di ruang kerjanya. Di meja ada tumpukan tagihan, dokumen PHK karyawan, dan segelas kopi yang sudah dingin. Sebuah foto lama tergantung di dinding. Dirinya, Pak Harun, dan 2 anak mereka yang kini sudah dewasa dan bekerja di luar kota. Ia mengelus bingkai foto itu pelan. Matanya berkaca-kaca. Harun, aku sudah berusaha. Tapi mereka datang dengan semua yang lebih canggih, lebih kuat, lebih cepat. Di tengah keheningan malam, suara motor tua berhenti di depan rumah. Seorang wanita bertubuh kecil, berkerudung longgar dengan mata tajam dan wajah penuh percaya diri masuk tanpa permisi. Mega, masih ingat aku? Bu Mega menatap wanita itu beberapa detik. Lalu matanya membelalak. Tati tertawa kecil. Sudah lama ya. Aku dengar kabar usahamu sedang goyah. Aku nggak butuh dikasihani, balas Bu Mega cepat. Bukan kasihan. Aku datang dengan tawaran. Jalan pintas. Tapi bukan untuk semua orang. Bu Mega mengernyit. Tati mendekat. Aku bisa bantu kamu rebut semuanya kembali. Tapi, kamu harus siap bayar harga 5 tahun dari sekarang. Dalam hati Bu Mega bergejolak. Ia wanita rasional. Tapi di balik rasionalitas itu, ia juga seorang ibu, pemimpin, dan manusia biasa yang terdesak. Usahanya runtuh, kepercayaan warga pudar, dan nama baiknya terancam tenggelam. Dan malam itu, suara halus yang selama ini ia tolak, mulai terdengar jelas. Kalau dunia ini milik orang kuat,
maka aku akan jadi lebih kuat, apapun caranya. Dan disinilah semuanya dimulai. Suasana malam itu dingin menusuk. Di luar, hujan rintik-rintik mulai turun, menambah kesuraman di dalam rumah besar yang dulu ramai tapi kini sepi bagai kuburan. Hanya lampu ruang tengah yang menyala, menerangi dua sosok perempuan duduk berhadapan di meja makan yang lapuk. Tati menyesap tehnya perlahan. Tatapannya tajam, tak seperti dulu saat mereka masih remaja. Wajahnya memang tak banyak berubah, tapi ada sesuatu di balik senyumnya. Seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hilang meski cahaya menerangi. Kau ingat Joko? Tati membuka pembicaraan. Joko, yang dulu kuliah di Bandung? Tanya Bu Mega, heran. Iya, sekarang dia punya 5 toko elektronik di Cibinong. Padahal dulu susahnya minta ampun. Sampai akhirnya dia ambil jalan yang sama sepertiku. Bu Mega mengernyit. Jalan yang sama. Tati menyandarkan tubuhnya. Pesugihan. Tapi bukan pesugihan biasa. Ini kontrak. Bu Mega menahan napas, tapi ia tak menyela. Banyak orang pikir pesugihan itu cuma soal tumbal dan darah. Tapi yang satu ini beda. Tidak butuh darah manusia. Hanya kesediaan untuk mengikat diri. Ada makhluk yang akan membantumu. Setia, tak kelihatan, tapi bekerja lebih keras dari 1000 mesin. Makhluk. Tati mencondongkan tubuhnya. Tuyul. Bu Mega bergidik, tapi tetap diam. Dia akan menjadikanmu tuannya. Setiap malam, dia akan membantu bisnismu. Klien akan datang dari arah tak terduga. Mesin-mesinmu akan kembali menyala. Tapi ingat, perjanjiannya jelas, 5 tahun. Setelah itu, nyawa sebagai gantinya. Sunyi menggantung. Hanya suara detak jam dinding tua yang terdengar. Kalau begitu kenapa kamu masih hidup? Tanya Bu Mega dengan suara rendah. Tati tertawa pelan. Aku nggak bilang aku bebas. Aku sudah bayar dengan suamiku dan anakku yang bungsu. Tapi aku masih di sini. Dengan kekayaan yang tak bisa dihitung. Mata Bu Mega mulai berkaca-kaca. Di benaknya, wajah para karyawannya yang kini menganggur, warga desa yang mulai berpaling, suara tawa sinis Bu Herlina saat konveksi modernnya dipenuhi pesanan besar. Semua bercampur menjadi bara. Kamu harus ke Gunung Salak. Ada tempatnya. Hutan tua. Ada batu hitam besar di tengahnya. Aku akan antar. Tapi hanya kamu yang boleh masuk. Malam Jumat Kliwon. Jangan lupa bawa sesuatu, darah ayam hitam dan tanah dari halaman rumahmu sendiri. Itu tanda bahwa kamu rela menyerahkan sebagian dari dirimu. Mega menatap Tati lama. Matanya gemetar. Tapi bibirnya mengucapkan pelan. Kalau ini satu-satunya cara. Tati tersenyum kecil. Selamat datang di dunia yang sebenarnya. Mega. Beberapa hari berlalu. Hari berganti malam. Malam berganti sunyi. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Di bawah langit mendung pekat, Mega mengenakan kerudung hitam dan membawa kotak kecil berisi tanah dan darah ayam. Mereka berdua naik motor tua milik Tati, membelah jalan setapak menuju kaki Gunung Salak. Jalur itu sunyi, sepi, hanya diterangi lampu kecil yang berkedip-kedip. Turun di sini, kata Tati, menunjuk jalan kecil yang nyaris tertutup ilalang. Mega berjalan sendiri, sesuai perintah. Di tengah hutan, ia menemukan batu hitam besar, seperti yang Tati gambarkan. Batu itu dingin, basah, dan terasa seperti berdenyut. Di sekelilingnya, hutan sunyi, terlalu sunyi. Mega meletakkan tanah dan darah ayam di atas batu. Ia membaca mantra yang ditulis Tati dalam secari kertas lusuh. Angin mendesir pelan, lalu berubah menjadi hembusan dingin menggigit. Suara seperti langkah kaki kecil terdengar dari balik semak. Lalu tawa lirih, seperti anak kecil. Hehe, main yuk. Mega membeku, tapi ia tak lari. Ia hanya menunduk dan berbisik. Aku siap.
Asal aku bisa menang. Dari kegelapan, dua mata merah menyala muncul, dan malam itu, perjanjian dimulai. Malam itu gelap pekat. Hutan di lereng gunung salak bagaikan raksasa bisu yang menyimpan rahasia ribuan tahun. Ranting-ranting kering bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan lirih. Kabut menggantung rendah, menelan cahaya bulan yang seharusnya menerangi langkah Bu Mega. Ia berdiri di depan batu hitam yang menjulang setinggi pinggang. Permukaannya kasar, namun hangat anehnya, seolah bernapas. Darah ayam yang ia bawa sudah ia tuangkan di atas batu itu, bercampur dengan tanah dari halaman rumahnya. Aroma amis dan lembab menusuk hidung. Mega gemetar, namun ia tak berbalik. Mantra yang diberikan Tati sudah ia hafal. Dengan suara serak, ia mulai membaca. Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, kundang engkau yang hidup di antara bayang dan tanah. Muncullah, penolongku yang tak kasat mata. Tubuhku bukan tumbalmu, tapi hidupku jadi jalanmu. Saat kalimat terakhir terucap, angin berhenti. Hutan tiba-tiba sunyi, tak ada burung, jangkrik, atau hewan malam bersuara. Bahkan napas Bu Mega sendiri terdengar jelas. Lalu, tawa itu datang. Cekikikan kecil, seperti suara bocah, tapi bukan suara yang manis. Ini dingin, bergaung dalam kepala. Main, yuk. Dari balik semak, muncul sosok kecil. Tuyul itu bukan seperti gambaran dalam cerita rakyat. Bukan sekadar anak kecil botak telanjang. Ini lebih menyerupai bayi tua. Kepalanya botak, kulitnya kelabu kehijauan seperti bangkai busuk. Matanya merah menyala dan terlalu besar untuk wajahnya. Giginya runcing, tersenyum tanpa kedip. Ia berjalan merangkak, cepat, seperti laba-laba. Suara cakarnya mencakar tanah dan batu. Bu Mega mundur setapak, tubuhnya membeku. Tapi tuyul itu mendekat, mengendus udara, lalu berhenti tepat di depannya. Mau kaya, mau menang, tandanya di darahmu. Tangannya yang kecil tapi berkuku tajam terulur. Tanpa sadar, Mega menjulurkan telapak tangan. Tuyul itu mencakar perlahan, darah mengalir. Tuyul menjilat darah itu, dan seketika, bumi bergetar pelan. Suara seperti ribuan langkah kaki kecil terdengar dari segala arah. Kontrak sudah diteken. Tuyul itu menghilang dalam kabut. Tapi Mega tahu, ia tidak pergi. Ia telah masuk ke dalam rumahnya, ke dalam hidupnya. Keesokan harinya, di rumah Bu Mega, suasana aneh mulai terasa. Mesin jahit yang biasanya seret dan sering macet, kini menyala sendiri. Benang tak pernah habis. Kain yang rusak bisa tiba-tiba terlipat rapi, tanpa tahu siapa yang melakukannya. Dan pesanan konveksi membanjir. Telepon kantor berbunyi tanpa henti. Bahkan klien besar dari Bandung yang selama ini mustahil dijangkau, tiba-tiba datang dan minta kerja sama jangka panjang. Para pekerja bingung tapi senang. Usaha Bu Mega kembali hidup. Namun, di balik itu semua, ada yang berubah. Malam-malam di rumah besar itu kini dipenuhi suara langkah kaki kecil di atas plafon. Terkadang ada tawa lirih dari sudut ruangan. Kadang lampu padam sendiri. Dan kadang, ada cap tangan mungil yang muncul di cermin kamar mandi. Mega mulai sering melamun. Ia bicara sendiri di depan kaca. Ia mulai tidak tidur di kamar, tapi di gudang. Tempat ia menyimpan lemari tua tempat ia bertemu dengan makhluk itu. Tetapi Mega tidak peduli. Ia kembali disanjung, dipuji. Warga datang meminta kerja. Para pesaing takluk. Ia merasa tak terkalahkan. Dan di suatu malam, saat ia duduk di beranda rumah, menatap pabrik Pak Supriyatna dari kejauhan, ia tersenyum kecil sambil berbisik. Sekarang giliranku untuk menang. Pagi di desa Sukamulya biasanya tenang. Tapi pagi itu, langit berwarna kelabu. Awan menggantung rendah, seolah menahan sesuatu yang lebih dari sekadar hujan. Di seberang sawah, bangunan megah bergaya minimalis milik Pak Supriyatna berdiri mencolok. Pelang bertuliskan,
PT Prima Konveksi Supriyatna, yang dulu tampak gagah, kini sedikit miring, seperti ikut letih dengan pemiliknya. Supriyatna berdiri di depan gerbang, wajahnya murung. Di tangannya, ada surat putus kontrak dari klien terbesar mereka di Jakarta. Ini kontrak ketiga yang batal dalam 2 minggu, gumamnya. Tak hanya itu, beberapa hari sebelumnya, 1 unit mesin digital canggih tiba-tiba korsleting dan terbakar. 2 karyawan terkena luka ringan. Seminggu setelahnya, gudang mereka dimasuki maling. Anehnya, bukan kain atau bahan mahal yang hilang, melainkan 1 kotak kosong yang entah sejak kapan ada di sana. Tapi lebih aneh lagi, sejak malam itu, para karyawan mulai mengeluh. "Pak, saya lihat ada anak kecil lari-lari di antara rak kain tengah malam. Saya dengar suara ketawa anak-anak dari toilet. Pak, padahal kita kerja lembur. Anak kecil mana bisa masuk?" Supriyatna awalnya menganggap itu lelah semata. Tapi kejadian demi kejadian tak bisa lagi diabaikan. Salah satu pegawai bagian administrasi mendadak histeris saat melihat bayangan kecil bertengger di atas lemari dokumen. Istrinya, Bu Herlina, yang biasanya tegas dan tajam, mulai murung. Tubuhnya lemas, sering mimisan tanpa sebab. Supriyatna bahkan pernah melihat istrinya tengah malam mengusap lantai sambil bergumam. "Dia di sini, anak kecil itu, dia terus lihat aku." Di sisi lain desa, rumah Bu Mega justru semakin ramai. Setiap hari, truk-truk besar keluar masuk pekarangannya. Kain bertumpuk, pekerja tersenyum. Suara mesin jahit mengaum dari pagi sampai malam. Warga kembali menyebut namanya dengan hormat. Ia bahkan diundang ke kantor camat untuk berbagi cerita sukses. Tapi hanya Lastri, karyawan tertuanya, yang diam-diam menyadari ada yang tak beres. Suatu malam, Lastri yang lembur sendirian melihat lemari tua di gudang terbuka sedikit. Dari dalamnya terdengar suara anak kecil tertawa dan mencakar pintu dari dalam. Pagi-pagi ia mengundurkan diri. Tak ingin bicara sepatah kata pun. Lalu datang malam itu. Hujan turun deras. Petir menyambar. Pabrik Pak Supriyatna gelap gulita. Genset rusak. Semua pekerja dipulangkan. Hanya Supriyatna dan seorang teknisi yang masih berjaga. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara langkah kecil dari atap. Lalu suara mesin menyala, padahal kabelnya dicabut. "Pak, denger nggak?" tanya si teknisi dengan wajah pucat. Supriyatna hendak menjawab saat mereka melihat bayangan kecil merayap di dinding, dengan mata merah membara. Bayangan itu melintas begitu cepat, namun menyisakan aroma amis dan dingin menggigit. Teknisi berteriak dan lari keluar. Tapi Supriyatna terpaku. Dari ruang tengah, muncul suara cekikikan, diikuti suara kain yang disobek berkali-kali. Ketika pagi datang, Supriyatna ditemukan pingsan. Ruang jahit porak-poranda. Beberapa bahan baku terendam air hujan karena atap yang entah bagaimana jebol sendiri. Dan di lantai, tertulis dengan benang merah, "Giliranmu sudah habis." Beberapa hari kemudian, Pak Supriyatna dan istrinya pergi dari desa. Tidak pamit, tidak bawa banyak barang. Warga hanya melihat truk mereka meninggalkan rumah besar itu dini hari, diiringi suara tangisan lirih dari dalam mobil. Bu Mega berdiri di balik jendela rumahnya, melihat lampu belakang mobil itu menjauh dalam hujan. Di sampingnya, di dalam bayang-bayang ruangan, terdengar suara pelan. "Main, yuk." Mega menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi ia tersenyum. "Bagus, kan? Mereka pergi. Sekarang tugasmu belum selesai." Di luar, hujan masih turun. Tapi di dalam rumah Bu Mega, malam mulai terasa lebih dingin, lebih sunyi, dan lebih menakutkan. Tuyul itu telah mulai menagih balasan. Tapi belum pada Mega. Belum. Waktu terus berjalan. Satu demi satu pabrik kecil lain tutup. Usaha Bu Mega kini menjadi raksasa tunggal di Sukamulia. Ia menjadi ikon desa, wajahnya terpampang di majalah daerah, dan ia mulai menjalin koneksi dengan politisi tingkat kabupaten. Namun,
Tak seorang pun tahu bahwa di kamar belakang rumahnya ada lemari tua yang tidak pernah dibuka orang lain. Lemari itu berbau anyir. Kadang terdengar suara goretan kuku dari dalam. Dan sesekali, di pagi hari, lantai depan lemari itu ditemukan berjejak kaki kecil, basah, kotor, dan mengarah ke kamar Bu Mega. Hari itu adalah tepat 5 tahun sejak Bu Mega melakukan ritual di Gunung Salak. Tak ada yang aneh pagi harinya. Langit cerah. Pekerja tersenyum. Tapi Mega merasakan sesuatu yang menekan dadanya sejak bangun tidur. Seolah ada tali tak terlihat yang melingkar di lehernya. Menunggu ditarik. Ia mencoba sibuk. Tapi jari-jarinya gemetar. Kopinya tumpah. Dan ketika ia melihat cermin di ruang kerjanya, bukan wajahnya yang ia lihat, melainkan wajah tuyul itu. Tertawa. Dengan darah menetes dari sudut bibirnya. Mega terjatuh. Ia memegangi dadanya. Belum waktunya, belum sekarang, bisiknya, seperti merayu sesuatu yang tak terlihat. Tati datang sore itu. Wajahnya pucat. Ia tak lagi seperti wanita licik dan tenang. Kini ia seperti boneka retak yang menunggu waktu meledak. Kamu harus siap, katanya tanpa basa-basi. Mega menatapnya. Matanya merah. Masih bisa dicegah, kan? Ada jalan lain, kan? Tanyanya panik. Tati hanya menggeleng pelan. Tidak ada kontrak yang bisa dibatalkan. Kita bukan berurusan dengan manusia. Kita membuat janji dengan sesuatu yang tidak mengenal belas kasih. Malam tiba. Rumah besar itu sunyi. Para pekerja sudah pulang. Lampu padam semua. Hanya satu lampu kecil menyala di ruang tengah. Mega duduk sendirian. Di tangannya, segelas air putih yang tak disentuh. Di depannya, lemari tua itu. Dari balik kayunya, terdengar suara napas cepat dan serak. Lalu ketukan 1, 2, 3. Lemari itu terbuka sendiri. Dingin langsung menyergap ruangan. Bayangan kecil merayap keluar. Merunduk. Tuyul itu muncul, matanya merah, tubuhnya lebih besar dari 5 tahun lalu, seolah ia tumbuh dari hasil kesuksesan tuannya. Mega mundur, tubuhnya bergetar hebat. Tidak, belum. Aku bisa bayar dengan uang. Atau orang lain. Ambil orang lain, teriaknya. Tuyul itu hanya menatap, lalu menjulurkan tangan kecilnya. Sekeliling ruangan mulai berputar. Dinding berdarah. Foto-foto keluarga Bu Mega jatuh dari dinding. Cermin pecah sendiri. Lampu berkedip. Dan suara langkah kecil memenuhi rumah. Seperti ratusan tuyul berkeliaran. Mega berlari keluar kamar. Ia menuju tangga. Namun kakinya tergelincir, terjatuh, menghantam lantai. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat. Suara langkah kecil semakin dekat. Dari semua arah. Lalu, semuanya gelap. Pagi harinya, warga menemukan rumah Bu Mega terkunci. Tidak ada jawaban meski pintu diketuk. Saat akhirnya digedor, mereka menemukan tubuh Bu Mega tergeletak di ruang tengah, membiru dan dingin, tanpa luka, namun dengan wajah membeku dalam ketakutan yang luar biasa. Di cermin ruang tamu, tertulis dengan jari kecil. Waktunya habis. Siapa berikutnya? Tidak ada yang bisa menjelaskan kematiannya. Polisi datang, namun hasil autopsi tak menemukan sebab medis jelas. Rumah itu ditutup, dan warga mulai menyebarkan cerita bahwa Bu Mega tewas karena hutang kepada makhluk halus. Malam-malam berikutnya, warga sekitar sering mendengar suara. Main, yuk. Dari balik lemari kosong yang tak pernah bisa dibakar. Dari plafon rumah-rumah tetangga, dari kolong kasur. Dan sejak itu, rumah besar itu tak pernah dihuni lagi. Namun kutukan belum selesai. 5 tahun berlalu sejak kematian misterius Bu Mega. Rumah megah itu masih berdiri di tengah desa Sukamulya, namun kini bagai bangkai kosong. Catnya mengelupas, jendelanya tertutup tirai kusam, dan tanaman liar tumbuh lebat di halaman. Warga sekitar tak berani mendekat, apalagi masuk. Beberapa menyebut rumah itu
kandang tuyul. Namun semua berubah saat Andre datang. Andre, pemuda asal Cianjur, tinggi, penuh semangat dan bercita-cita besar. Ia baru pulang dari Malaysia setelah bekerja 5 tahun sebagai buruh sablon. Dengan tabungan seadanya, ia memutuskan kembali ke Indonesia dan membuka usaha konveksi sendiri. Ia mendengar kabar bahwa ada rumah besar terbengkalai di Sukamulia yang dijual murah sekali, bahkan di bawah harga pasaran. Aneh, pikir Andre, rumah sebesar ini cuma segini harganya. Tapi pemilik rumah, anak Bu Mega yang tinggal di luar kota, hanya berkata, "Kalau kamu berani tinggal di situ, silakan ambil." Dan Andre pun pindah ke rumah itu. Awalnya, tidak ada yang aneh. Ia membersihkan rumah perlahan, merenovasi sebagian ruangan depan, memasang kembali mesin jahit bekas yang ia beli murah dari Bandung. Hari-harinya diisi dengan semangat. Ia mulai menerima pesanan kecil-kecilan dari warung baju lokal. Namun 3 hari setelah tinggal, Andre mendengar suara aneh dari loteng. Suara langkah kecil, seperti bocah berlari. Ia memanjat loteng, dan di sanalah ia menemukan sebuah boneka kecil yang tampak tua dan usang, terbuat dari kayu, dengan mata manik-manik merah. Di sampingnya, ada gulungan kertas rapuh. Mantra pemanggil rezeki, tertulis di bagian atasnya. Andre bukan orang yang percaya mistis, tapi sesuatu dalam dirinya terdorong untuk membacanya. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena ambisi, atau mungkin karena tuyul itu menuntunnya. Sejak malam itu, pesanan konveksi datang berlimpah. Pelanggan dari luar kota tiba-tiba menghubunginya lewat email yang bahkan belum ia promosikan. Mesin-mesin tua tidak pernah rusak lagi, dan di rekeningnya, uang terus mengalir. Namun, keanehan mulai muncul. Karyawan pertamanya, Jamie, mengundurkan diri karena katanya ada anak kecil duduk di atas lemari mesin saat lembur malam. Baju-baju hasil jahitan sering dipindahkan tempatnya secara misterius. Dan tiap malam, Andre sering terbangun oleh tawa kecil di kamar belakang. Tapi Andre menolak mengakui apapun. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Ini cuma halusinasi. Aku capek." Namun ia juga mulai berubah. Dari orang yang ramah, Andre menjadi mudah marah. Ia mengunci diri berjam-jam di ruang belakang. Ia mulai berbicara sendiri, seolah ada sesuatu atau seseorang yang mendengarkannya. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, dan di bawah kukunya sering terlihat bekas darah. Padahal ia mengaku tak pernah terluka. Lalu datang malam terakhir. Andre tidak keluar rumah selama 2 hari. Pekerja konveksinya bingung. Ketika mereka mencoba menghubungi, tak ada jawaban. Pada malam ketiga, warga melihat asap hitam membubung dari atap rumah besar itu. Api menjilat jendela belakang, tapi tidak menyebar. Aneh, padahal angin cukup kencang. Saat warga berhasil mendobrak masuk, tak ada tanda-tanda Andre. Tidak di kamar, tidak di ruang mesin, tidak di halaman. Ia menghilang tanpa jejak. Namun di lantai ruang tengah, mereka menemukan jejak kaki kecil mengarah ke dalam lemari tua yang sudah hangus sebagian namun tidak terbakar seluruhnya. Dan di dinding ruang makan, tertulis dengan arang gosong, "Sudah selesai." Tapi belum kenyang. Polisi datang, melakukan penyelidikan. Namun kasus Andre resmi dinyatakan sebagai hilang tanpa keterangan. Beberapa warga meyakini Andre adalah korban selanjutnya. Tuyul itu masih di sana. Malam-malam berikutnya, warga kembali melihat bayangan kecil di jendela rumah terbakar itu. Tertawa lirih, kadang memanggil dengan suara cempreng, "Main, yuk." Dan semua orang tahu, rumah itu tidak bisa dihuni siapapun. Bukan karena rusak, tapi karena sudah bertuan. Tuan yang bukan manusia. Susan adalah wanita berusia 28 tahun, ambisius dan cerdas. Ia lulusan desain tekstil dari Bandung dan baru saja mendapatkan dana hibah untuk membangun usaha konveksi mandiri yang memberdayakan penjahit desa. Visi sosialnya besar. Ia ingin membuktikan bahwa industri tekstil rumahan bisa bangkit dari desa,
bukan hanya dari kota. Saat mencari lokasi murah untuk membangun pabrik kecil, ia ditawari sebidang tanah di desa Sukamulya dengan harga sangat miring. Tanah luas, bekas rumah tua, tapi sudah kosong puluhan tahun, kata maklar tanah. Susan berkunjung ke lokasi. Ia melihat rumah besar yang hangus sebagian, berdiri sepi di tengah padang liar. Meski suasananya membuat bulu kuduknya berdiri, ia hanya berpikir, tempat ini punya potensi. Dengan renovasi yang tepat, bisa jadi pusat produksi modern. Dan tanpa tahu apapun tentang Bu Mega, Andre, atau tuyul yang pernah tinggal di situ, Susan membelinya. Dalam waktu 2 bulan, bangunan lama dirubuhkan. Sebuah pabrik kecil didirikan di atasnya. Dinding bersih, lantai keramik putih mengilap, mesin jahit modern dibawa dari Bandung, dan karyawan direkrut dari warga sekitar. Warga sempat memperingatkan, itu tempat angker, Neng, banyak yang hilang. Tapi Susan hanya tersenyum. Saya percaya kerja keras, bukan hantu. Usaha itu dinamai Laras Test Studio, gabungan nama ibunya dan kata tekstil. Awalnya, semua berjalan lancar. Bahkan Susan sempat masuk majalah industri kecil menengah sebagai pelaku usaha muda inspiratif dari pedalaman. Namun, gangguan pertama datang pada minggu ketiga. Salah satu karyawan, Ibu Minah, melihat anak kecil telanjang berlari melintasi gudang benang. Saya pikir anaknya Bu Susan, tapi pas saya cari nggak ada. Lalu listrik sering pada mendadak setiap pukul 2 pagi, hanya di area gudang belakang. CCTV merekam bayangan kecil yang merayap di dinding, tapi hilang begitu dikejar. Suara mesin hidup sendiri. Jarum jahit bergerak padahal tidak ada yang duduk di depannya. Dan suatu malam, Susan menemukan lemari tua kecil di ruang penyimpanan, yang tidak pernah ia pesan atau tahu siapa yang membawa masuk. Lemari itu tampak familiar dan terlalu tua untuk ada di bangunan baru. Saat dibuka, kosong. Tapi ada kain compang-camping berbau amis tergantung di dalamnya. Ia memutuskan membuangnya esok pagi. Namun malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia duduk di ruang gelap. Di seberangnya, duduk seorang wanita tua berambut panjang, wajahnya tak tampak. Di pangkuan wanita itu, ada anak kecil botak dengan mata merah dan tawa menyayat telinga. Wanita itu berkata, usaha ini bisa besar, kalau kamu siap membayar harga. Jangan jadi seperti yang sebelumnya. Mereka lemah, kamu berbeda. Susan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya memburu. Tapi di bawah tempat tidurnya, ada jejak kaki kecil berlumur tanah basah. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering. Barang hilang lalu muncul di tempat tak masuk akal. Karyawan mulai resign satu persatu. Dan yang tersisa, berkata dengan gemetar. Ada yang ngikutin Bu Susan, dari belakang. Kami lihat bayangan kecil pegang kakinya waktu ibu jalan ke kantor. Susan mulai merasa lelah, tak bisa tidur, dan mulai bicara sendiri di ruang kerja. Ia merasa makhluk itu mulai masuk ke pikirannya. Ia menemukan catatan lama terlipat dalam lemari tua yang dulu hendak dibuang. Catatan milik Bu Mega, penuh dengan tulisan tangan gemetar, doa-doa, dan di ujungnya tertulis, jangan percaya, dia bukan penolong, dia pemangsa. Dan akhirnya, Susan sadar. Tempat ini bukan sekadar rumah bekas. Ini altar. Ini tempat pesugihan tuyul yang tak pernah ditutup. Ia telah membuka pintu lama, dan kini makhluk itu mencari tuan baru. Susan memanggil dukun lokal. Namun dukun itu hanya melihat rumahnya sekali, lalu berkata singkat, bukan jin sembarangan. Ini perjanjian berdarah. Harus dibayar atau dibakar. Malam itu, Susan memandangi seluruh tempat usahanya. Mesin-mesin modern, keringat dan uang yang sudah ia keluarkan. Semua mimpi yang ia bangun. Tapi ia juga memandangi jejak-jejak kecil di lantai yang terus muncul dari malam ke malam. Dan akhirnya, dengan air mata berlinang dan suara hati yang pecah,
Susan membakar pabrik itu sendiri. Ia pergi pagi-pagi sebelum warga bangun. Tanpa pamit, tanpa menoleh, tanpa menjelaskan. Tapi malam-malam setelah itu, warga Sukamulya kembali mendengar suara kecil dari lahan hangus itu. Main yuk. Dan kini mereka tahu, tuyul itu belum berhenti. Ia hanya sedang menunggu tuan baru. Lahan bekas rumah dan pabrik di tengah desa Sukamulya kini ditumbuhi ilalang tinggi. Tak seorang pun berani mendekat, bahkan sekadar lewat. Warga hanya menyebutnya dengan satu nama, Tanah Kutukan. Tapi kutukan tidak mengenal batas tanah. Ia mengendap dalam ingatan, dalam jejak, dalam niat manusia. Ia mengendap dalam keserakahan yang tak pernah benar-benar padam. 6 bulan setelah pembakaran pabrik Susan, datanglah Raka, mahasiswa antropologi dari Jakarta. Ia sedang menyusun skripsi tentang kepercayaan masyarakat terhadap pesugihan di wilayah Jawa Barat. Mendengar cerita tentang Sukamulya dari dosennya, ia pun datang ke sana, mencari data, mencari cerita. Ia disambut dengan penuh kecurigaan. Warga tak ingin membahas apapun. Tapi seorang kakek tua, penjaga mushola bernama Pak Leman, akhirnya mau bercerita. Dengan suara pelan dan mata penuh kecemasan, ia mengisahkan tentang Bu Mega, Andre, dan Susan. Tentang lemari tua, tentang suara langkah kecil, dan tentang tuyul yang tak pernah pergi. Kamu mahasiswa, ya? Mau nulis? Tulis ini. Jangan pernah bangunkan yang sedang menunggu. Jangan pernah tawarkan diri pada yang lapar. Tapi Raka justru semakin penasaran. Ia merasa ini lebih dari sekadar cerita rakyat. Ia menyelidiki lokasi rumah tua, menggali laporan polisi, membaca arsip desa, dan akhirnya menemukan lemari tua itu, kini tergeletak di gudang balai desa, penuh debu dan terkunci rapat. Tanpa berpikir panjang, Raka membuka lemari itu. Dan seperti sebuah saklar yang diaktifkan kembali, kutukan pun hidup lagi. Malam itu, Raka menginap di homestay sederhana. Ia mulai bermimpi aneh, melihat anak kecil telanjang berdiri di sudut kamar, menggenggam benang merah panjang, dan menariknya, pelan-pelan, sampai menjerat lehernya sendiri. Ia terbangun dengan leher sakit, seperti habis dicekik. Keesokan harinya, ia merasa asing. Suaranya berubah. Wajahnya tampak lebih tirus. Ia bicara sendiri tanpa sadar. Ia mulai mendengar suara. Kamu pintar. Kamu beda. Kamu bisa jadi tuanku yang baru. Warga mulai resah. Seekor kambing milik warga ditemukan mati tanpa sebab. Matanya hilang. Lampu-lampu di masjid berkedip tengah malam. Anak-anak mengigau melihat adik kecil yang jalan di langit-langit rumah. Pak Leman, satu-satunya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, datang ke penginapan Raka dan menemukannya tengah malam, duduk diam di depan cermin, tersenyum sendiri. Di sekelilingnya, benang merah melingkar di lantai seperti jaring laba-laba. Raka, teriak Pak Leman, keluar dari situ. Kau tak tahu apa yang sedang kau bangkitkan. Raka menoleh. Wajahnya pucat, tapi matanya merah. Terlambat, tuyul itu telah kembali. Dan kali ini, ia tak ingin hanya membantu. Ia ingin menguasai. Pak Leman membawa kabar itu ke warga. Mereka berkumpul. Dengan bantuan beberapa tokoh agama dan sesepuh desa, mereka memutuskan melakukan pemutusan kutukan. Malam Jumat Kliwon, mereka berkumpul di lahan bekas rumah Bu Mega. Di tengahnya, berdiri lemari tua yang kini kembali ke tempat asalnya. Doa-doa dipanjatkan, air doa disiram, tanah dikapur. Tapi sebelum api dinyalakan, lemari itu terbuka sendiri. Keluar dari dalamnya, tuyul itu muncul. Tidak lagi seperti anak kecil. Kini ia lebih tinggi, kulitnya mengelupas, dan matanya bukan hanya merah, tapi membara. Tertawa lirih, ia menunjuk satu persatu warga. Kalian semua sudah mencicipi. Kalian semua pernah diam. Kalian semua adalah bagian dari janji. Petir menyambar. Tanah bergetar. Banyak yang lari.
Tapi Pak Leman tetap berdiri. Dengan air mata, ia melemparkan api ke lemari itu, dan lemari tua itu terbakar. Api biru menyala. Teriakan tuyul menggema. Tanah seperti retak. Asap hitam naik ke langit. Dan saat subuh menjelang, segalanya sunyi. Lemari habis. Tuyul hilang. Raka ditemukan pingsan. Ketika sadar, ia tak ingat apapun tentang kunjungannya ke Sukamulya. Hari-hari berjalan kembali seperti biasa. Namun warga desa tidak pernah benar-benar merasa lega. Karena setiap malam Jumat, jika langit terlalu sunyi dan angin terlalu dingin, mereka masih kadang mendengar suara, samar, main yuk. Dan mereka tahu, tuyul itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tertidur, menunggu, lagi, dan lagi. Beberapa tahun kemudian, seorang wanita muda, kaya raya, datang dari Jakarta. Ia ingin membangun resort kecil untuk wisata alam di kaki Gunung Salak. Ia tertarik dengan desa yang punya sejarah menarik. Tanah yang ia incar, tanah kosong, penuh ilalang, di tengah Sukamulya. Saat bertanya kepada warga soal tempat itu, mereka hanya menjawab, "Tanah itu murah, Bu, tapi harganya lebih mahal dari yang Ibu kira." Dan malam pun turun. Kali ini, tuyul itu tersenyum dari balik bayangan. Ia tahu, waktunya akan datang lagi. Terkadang, untuk menjadi kaya, manusia bersedia menutup mata pada batas yang tak boleh dilanggar. Tapi satu hal yang sering dilupakan, makhluk dari dunia lain tak pernah memberi, tanpa menagih kembali. Sukamulya kini mungkin terlihat tenang. Tapi tanah itu telah meminum darah, menyimpan jejak, dan menunggu tuan baru. Karena tuyul tak pernah mati. Ia hanya menunggu dipanggil lagi. Jadi, jika suatu hari kamu ditawari tempat murah untuk memulai usaha, ingat cerita ini. Jangan sampai kamu jadi bagian dari kutukan yang belum selesai. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di kisah mencekam berikutnya, dan hati-hati, karena mungkin saja ada yang mengintipmu dari balik lemari. Tamat.